Selamat bertemu kembali, sahabat pintar di podcast Taman Pintar. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial karena kita kedatangan tamu asesor nih, ya, dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Beliau adalah Bapak Agus Rifai, SAG, SSMAG, PhD. Selain sebagai asesor, beliau berprofesi sebagai dosen mengajar bidang perpustakaan dan sains informasi. Benar ya Pak ya? Ya. Oke, saya browsing dulu Pak soalnya. Oke Pak, kita buka dulu podcastnya hari ini. Kalau saya bilang podcast Taman Pintar, Pak Agus nanti menjawab podcastnya orang pintar. Oke, podcast Taman Pintar. Podcastnya orang pintar. Oke, mantap sekali Pak. Hari ini kita akan berbicara nih seputar perpustakaan dan perkembangan perpustakaan di masa depan Pak. Oke. Tentunya saya pengen tanya dulu nih Pak yang pertama, karena Pak Agus sudah sampai Kudus, sudah sampai Perpustakaan Taman Pintar. Apa nih Pak kesan pertamanya? Iya, pertama terima kasih nih Mas Rizal. Iya, ya. betul Pak. Mas Rizal, kita ngobrol santai saja tentang perpustakaan. Kesan perpustakaan Taman Pintar. Ini saya baru pertama kali ke Kudus Taman Pintar. Kalau ke Kudus sudah pernah. Tapi secara khusus ke SMP Negeri 1 Kaliwungu. Ini pertama kali dan ya surprise juga dengan perpustakaannya yang luar biasa. Luar biasa. Ini menunjukkan komitmen dari masyarakat sekolahnya yang juga luar biasa terhadap perpustakaan. Apalagi ini di perpustakaan sekolah ya. Ini sangat jarang ya, bahkan banyak perpustakaan atau banyak sekolah-sekolah maksud saya yang tidak memiliki perpustakaan atau perpustakaan hanya seperti gudang buku atau biasanya letaknya di pojok sana di dekat kamar mandi kloset itu. Tapi ini berbeda di perpustakaan atau di sekolah SMP 1 Kaliwungu Kudus ini justru letaknya di depan dan ikonis ya, karena berbeda dari gedung-gedung yang lain. Instagramable. Iya, ini berbeda. Nah, dan ketika masuk juga kesan modernnya kelihatan ya, bahwa ini menunjukkan bagaimana sekolah itu juga melihat perubahan yang terjadi ya, terutama perubahan dari akibat perkembangan teknologi ya, sehingga jangan sampai ada yang mengatakan ini konsep pendidikannya sudah di zaman milenial ya, tetapi perpustakaannya kolonial. Atau biasanya sering begini Mas, kita itu sedang menyiapkan anak-anak ini untuk generasi abad 21 ya kan, tapi perpustakaannya masih di abad 19. Ini kan juga lucu gitu. Nah, ini saya melihat perpustakaan Taman Pintar itu justru responsif terhadap perkembangan itu. Gitu. Oke Pak, pertanyaan kedua Pak ya, karena kebetulan ya Pak, perpustakaan kita juga menjadi jantungnya Pak, karena kebutuhan, karena menurut beberapa tahun lalu nih, data tes PISA di Indonesia ini tingkat literasi Indonesia ini masih sangat rendah Pak, sedangkan kita kan pengennya anak-anak ini suka membaca informasi, menggunakan gadgetnya sebagai ruang untuk bisa berliterasi. Bagaimana menurut Bapak? Apakah sudah seimbang nih Pak antara kemajuan teknologi dengan kesadaran mengumpulkan informasi serta tingkat kemampuan berliterasi anak-anak di rata-rata pada umumnya Pak ya, di sekolah-sekolah? Nah, ini juga sebenarnya persoalan yang kompleks Mas Rizal. Kompleks apa? Karena bagaimanapun persoalan literasi, minat baca dan seterusnya itu bukan persoalan ada atau tidaknya buku saja, tetapi juga bagaimana sistem pendidikan itu sudah berorientasi pada penguatan literasi apa enggak gitu. Kita bisa lihat Mas Rizal, banyak sekolah yang punya akreditasi unggul, tapi perpustakaannya seperti apa? Dan ini yang terjadi ya seperti itu gitu, karena proses pendidikan kita itu baru tahap transfer pengetahuan kan. Saya ingat itu guru-guru ya paling menyampaikan buku selesai. Makanya tadi pertanyaan saya ketika ini ada berapa
koleksi perpustakaannya. Oh, ada 3.000. Iya. Jumlah siswanya ada berapa? Ada 800. Nah, artinya berapa sih anak-anak harus baca buku itu? Rasio jumlah buku Udah gitu dengan kan, jumlah siswanya ya, Pak, ya. Dan Masih sangat juga berat. oke, enggak masalah. Tapi kemudian ada nggak misalnya bahwa sekolah sebagai satu sistem pendidikan itu kita ingin anak-anak kita itu membaca buku minimal berapa disediakan itu kan, dan itu dibaca gitu. Kita bayangkan ketika anak-anak kita pengen membaca semua 800 ke perpustakaan semua lah. Habis ya. Problem itu juga Iya. ya kan, artinya ini juga bagaimana sistem pembelajaran yang mengorientasikan pembelajarannya berbasis pengetahuan, berbasis resource ya, baik itu buku tercetak maupun elektronik, tapi mendorong betul-betul bahwa pembelajaran itu mendorong anak-anak. Dan yang penting lagi adalah fondasi skillnya ya, mengumpulkan informasi. Iya, mendapatkan tadi gitu kan, tadi bahwa sekarang itu anak-anak merasa sudah terpenuhi, sudah terlena dengan Google. Iya, sudah itu. Tapi kita lihat enggak bahwa search engine perkembangan teknologi tadi itu adalah suatu tantangan bagi mereka. Tantangan mereka itu bahwa di balik ke luar biasaannya informasi ya, perkembangan yang sangat banyak itu, anak-anak tetap bisa mendapatkan informasi yang relevan dengan kebutuhannya itu secara mudah. Makanya salah satu fungsi perpustakaan itu adalah memberikan skill informasi ya, agar mereka dapat mendapatkan informasi secara efektif dan sesuai dengan kebutuhannya. Iya. Kadang memang kalau kita search di Google tuh, kadang yang keluar itu malah menjebak kita, Pak ya. Isinya tidak sesuai, atau tidak relevan dengan apa yang kita butuhkan. Kadang tidak sesuai dengan rentang usia anak-anak yang nyari dan lain sebagainya. Itu, Pak ya. Apalagi kalau ada pesan-pesan sponsor lain kan. Iya. Kalau kita menggunakan aplikasinya yang bajakan itu kan, iya, betul. Yang bukan itu kan masuk semua tuh pesan-pesan. Kadang malah bisa menyesatkan, Pak ya. Nah, harus punya skill untuk mencari informasi. Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir, Pak. Apa sih, Pak, harapan Pak Agus nih tentang bagaimana sih perpustakaan di masa depan, Pak? Oke. Nah, tentu selain responsif terhadap perubahan yang terjadi, terutama perubahan teknologi, juga kita perlu mendefinisikan kembali perpustakaan ya. Jadi apakah perpustakaan hanya dipahami sebagai physical space gitu, jadi ruang fisik yang untuk menyimpan buku atau meminjam buku saja, atau apa gitu. Nah, sebab tadi kalau kita mendefinisikan perpustakaan sebagai tempat penyimpan buku, tempat peminjaman buku, maka riwayatnya akan segera selesai. Iya, kalah dengan teknologi, Pak ya. Ya kalah ya, sekarang ini aja sudah kelihatan anak-anak itu kalau dikasih soal saja, soalnya itu udah langsung dimasukkan ke Google dan kan artinya kalau hanya sekedar mendapatkan informasi, makanya kita harus mempunyai gagasan kalau gitu perpustakaan harus jadi apa. Nah, di dalam konsep perpustakaan terutama di lingkungan akademik baik sekolah maupun perguruan tinggi, maka itu menjadi bagian dari kegiatan sekolah atau kegiatan perguruan tinggi. Kalau kegiatan sekolah fokusnya pada pengajaran, maka perpustakaan itu harus menjadi learning space juga gitu kan. Learning space lah ya. Ya, sehingga anak-anak ketika datang ke perpustakaan itu ya dia mengalami pembelajaran gitu. Makanya tugas perpustakaan itu kira-kira ketika anak datang ke perpustakaan, dia mau belajar apa? Dia mendapatkan apa? Kalau teori pendidikan pembelajaran ada mengubah 3 ranah ya, kognitif, afektif dan psikomotorik skill. Jadi kita perpustakaan itu mau mengubah apa? Apakah hanya sekedar mengubah pengetahuan atau mengubah 3-tiganya tadi misalnya kan, sehingga perpustakaan sekolah juga bisa menyusun program ya. Oh, saya ingin mengajarkan atau memberikan pengalaman belajar bagaimana menelusur tadi mendapat informasi. Anak-anak akan mendapatkan pengalaman belajar bagaimana sih membaca yang efektif gitu. Oh, bagaimana sih saya menulis dan seterusnya. Nah, ini menjadi learning space gitu. Selain itu juga tempat interaksi sosial ya anak-anak. Makanya di perpustakaan ada ruang-ruang ya. Ataupun kalau meja baca, mengapa harus ada meja baca 4 orang atau lebih gitu. Itu guanya
di atas meja itulah dia bisa berinteraksi, betul. bisa sharing ide gagasan. Iya betul Pak. Jadi perpustakaan jadi tempat munculnya ide dan gagasan warga Gagasan sekolah. itu Pak, ya? warga sekolah. Iya, oke Pak. Ya, Wah gitu, sangat Pak. menarik sekali Pak ini Pak. Iya. Oke, tentunya waktunya kita cukup karena Pak Agus juga setelah ini harus ada Ya, kegiatan lain nanti Pak lah ya. suatu saat kita Iya, bisa semoga bisa ngobrol ketemu lagi. kembali Pak. Mungkin Amin, isi podcast mudah-mudahan. lagi. Oke. Oke, sebelum kita selesai Pak, kita slogan SMP 1 kali ilmu dulu Pak. Oke. SMP 1 kali ilmu cerdas berkualitas, gitu Pak ya. Oke. SMP 1 kali ilmu Cerdas berkualitas. Oke, sampai bertemu kembali Sobat Pintar, podcast Taman Pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.